Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan buat sesuatu yang lembut-lembut banget. Kalian bisa lihat ya pada roti ini. Selembut kapas, ya kan? Nah, Mama Eji akan mengulang kembali metode Udane untuk pembuatan roll bread atau roti gulung pisang. Ini isinya pisang keju, enak banget. Kalian ikuti ya, gak akan rugi loh. Kita di sini tidak menggunakan telur, tapi hasilnya tetap lembut, gurih-gurih banget. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Ingat jangan di skip-skip. Agar pertanyaan-pertanyaan kalian itu nggak perlu lagi dilontarkan, begitu ya. Oke, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Oh ya, satu lagi, dengan metode ini roti kita itu akan awet lembut sampai berhari-hari, 3 hari lah ya. Oke, kita mulai dulu dengan pembuatan adonan Udane. Kita gunakan 90 ml air panas dan 10 sendok makan atau 100 gram tepung terigu protein tinggi. Untuk kelengkapan resepnya dalam takaran gram dan sendok bisa kalian lihat di deskripsi. Nah, kita aduk dulu tadi dengan sendok, kemudian uleni dengan tangan, pastinya udah nggak panas lagi, dan kita tutup dengan plastik, diamkan di dalam kulkas semalaman, atau kalau kalian ingin di suhu ruang itu 2 jam udah cukup. Ini dia hasilnya. Nah, adonannya udah sangat kalis, kemudian kita siapkan bahan rotinya. Ini seperti tertera pada layar ya. Dan untuk penggunaan bahan Udane ini 20% dari bahan roti yang akan kita gunakan. Jadi bahannya terpisah. Bahan Udane sendiri, bahan roti sendiri. Nah, ini akan kita masukkan dulu Udane seluruhnya yang udah kita buat tadi dari 100 gram tepung. Kemudian akan kita tambahkan dulu gula pasirnya ke dalam air susu agar lebih cepat mencair, nggak bergerindil-gerindil gitu ya. Untuk air susunya kita gunakan susu hangat. Oh ya, kalau air susu nggak ada atau susu UHT, kalian bisa mencampurkan 2 sendok makan susu bubuk merek apa aja ditambah dengan air yang sesuai dengan resep. Ini kita tuangkan dulu ke dalam adonan Udane. Tentunya tangan kita udah bersih ya. Ini emang kudu harus seperti ini. Kalau kalian mau menggunakan sarung tangan ya silahkan. Itu kita campur dulu tadi Udanenya dengan air. Kemudian kita tambahkan bahan kering, ragi, serta garam berseberangan, dan kita aduk kembali. Lalu kita tuangkan pada adonan cair tadi. Nih, kemudian kita aduk-aduk lagi ya, sambil meremas-remas si Udane tadi, karena Udanenya itu kalis. Kemudian tuangkan margarin cair. Kenapa kita gunakan margarin cair? Agar lebih cepat menyatunya dibanding kalau kita menggunakan margarin yang masih seperti semula ya. Nah, kita bulatkan seperti itu. Teksturnya emang melekat-melekat. Kalian bisa lihat. Cuci tangan dulu. Kemudian oleskan sisa margarinnya ke wadah dan ke permukaan adonan. Kan sayang kalau dibuang. Lumayan ini untuk menghindari terjadinya perlekatan saat fermentasi. Kita istirahatkan selama 1 jam karena kita tidak mengulen. Ini dia hasilnya. Kalau kalian mengulen nggak mesti sampai 1 jam ya, sekitar 20 menit 30 menit itu udah mulai mulus adonannya. Karena kita tidak mengulen, jadi waktunya 1 jam. Ini dia. Kita bulatkan kembali, tadi udah dibalik-balik seperti kalian lihat pada tutorial. Dan kembali akan kita istirahatkan, kita fermentasikan agar melembung selama 20 menit. Ini untuk isiannya opsional, Mama Eji menggunakan pisang uli dan meses. Lanjut, ini udah mengembang kembali dengan cantik dan permukaannya mulus ya, tanpa ulen. Memang kita memerlukan waktu yang cukup lebih lama dibanding kalau kita mengulen tapi capek. Atau kalian menggunakan mixer, itu bisa lebih cepat. Ini dia. Sekarang kita buang gas di dalamnya. Keplok-keplok seperti itu. Fungsinya kita membuang gas ini agar nanti adonan roti kita itu mulus ya, nggak ada gelembung-gelembung di bagian dalamnya. Nah, kemudian kita
bolong bagian tengah tadi, kemudian panjangkan, taburi sedikit dengan terigu agar tidak melekat. Karena ini adonannya emang lunak, panjangkan, kemudian potong-potong-potong sesuai selera kalian ukurannya, tapi tentunya kita samakan dengan ukuran pisang tadi ya. Ini Mama Eji buat dapat setengah kilo ini 16 potong. Kemudian kita bulatkan, caranya seperti itu. Semuanya kita bulatkan ya. Kita bulatkan sampai selesai. Nah, setiap kita mendiamkan adonan, jangan lupa adonannya harus selalu ditutup agar tidak kering. Mudah sekali cara menggulungnya, bagian permukaan yang halus kita letakkan di bagian atas. Ini udah selesai semua. Kita tutup dulu sambil tuh pisangnya udah dipotong 2. Kita nggak didiamkan sih, ditutup aja sambil kita membentuk bagian-bagian roti ini. Roll, pipihkan bentuk panjang, potong ujungnya, potong ujungnya. Seperti itu. Nah, ini Mama Eji harus ngebut menjelaskannya, durasi waktu ya, biar nggak terlalu lama dan sambil kalian bisa mantengin tuh gambarnya. Kemudian gulung, mungkin gak asing lagi ya bagi kalian. Roti yang sedang viral ini wall roll bread, tapi ini kita buat dalam bentuk yang kecil-kecil dengan isi pisang. Ini Mama Eji menggunakan loyang 24 x 24 cm, alasi dengan baking paper. Baking papernya kalau yang harganya itu agak ekonomis, biasanya melekat, jadi olesi aja dengan margarin. Tapi ada juga yang bagus ya, yang bagus nggak perlu lagi kalau kalian yakin tidak akan melekat. Ini oke, kita gulung bentuknya seperti ini semua. Tentunya kalian udah bisa. Ini dia tuh Mama Eji susun seperti ini. Sebenarnya untuk susunan juga terserah kalian aja. Ini kita istirahatkan dulu sampai mengembang 2 kali lipat, itu sesuai dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Ini Mama Eji buat 2 loh. Satu adonan yang 400 gram itu, jadi ini 400 gram jadi 10 potong. Jadi sekalian buat 2 karena yang ini tidak akan dipotong, akan dihadiahkan kepada seseorang. Jadi sekaligus buat 2 ya. Oh ya, kemudian olesi dengan kuning telur, boleh kalian tambah dengan 1 sendok teh madu atau 1 sendok teh SKM. Nah, oven sebelumnya udah kalian panaskan 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah. Kita masak 20-25 menit atau sesuai oven kalian masing-masing. Karena kalian harus mengetahui karakteristik oven masing-masing ya, karena pastinya itu ada sedikit perbedaan. Ini dia hasilnya. Gimana? Cepet kan ya? Selagi hangat, olesi dengan margarin atau butter. Itu lebih enak. Seperti ini kalian bisa lihat, lembut banget seperti hamparan kasur Palembang. Tapi nggak kurang rapi ya yang ini nih, karena padat sekali nih. Sekarang kita lihat, kalian bisa lihat serat-seratnya sangat halus, betapa lembutnya roti ini. Dan Mama Eji jamin insya Allah selama 3 hari tetap kelembutannya tetap seperti ini, asalkan kalian letakkan di wadah yang tertutup kedap udara. Lebih dari 3 hari akan berjamur karena kita tidak menggunakan pengawet seperti yang dijual-jual di luaran. Oke, ini fresh banget, fresh from the oven. Oke ya, ini dia hasilnya. Selesai sudah, selamat mencoba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.